wisata religi ke kuburan wali. Coba kasih paham Abang Tour dan Travel. Apakah ini projek menggiurkan? Sudah tak asing projek kuburan adalah projek yang gampang mendatangkan cuan. Bahkan sampai ada keyakinan, siapa yang ziarah 9 kali ke kuburan wali, sama saja haji 1 kali. Ini adalah dalil dari seorang kiai yang telah bekerja sama dengan travel wisata religi. Ingatlah Rasulullah SAW melarang seorang berpergian, mengkhususkan mengunjungi tempat ibadah mencari barokah selain kepada 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Hadis Bukhari dan Muslim. Bertakwalah kepada Allah dan jangan berdusta atas nama Rasulullah hingga membuat perkataan palsu yang disandarkan kepada Rasulullah. Siapa yang berdusta atas nama Rasulullah, maka hendaknya ia menyiapkan tempat di neraka, kata Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari. Bagaimana pendapat abangku tentang wisata religi? Kali setor uangnya 5 karung. Ya, kalau 5 karung tuh mungkin kalau di Jawa cepet kaum muslimin ya. Karena banyak yang menziarahi. Ya, dari mana-mana datang ke Jawa untuk ya katanya berziarah ke makam wali. Ya, itu bisnis yang menjanjikan. Bisnis bagi yang punya kuburan, bisnis bagi yang punya jasa travel, ya, bisnis kiainya juga. Ngajak jamaahnya untuk ziarah ke makam-makam keramat itu kaum muslimin. Itu bisnis itu kaum muslimin. Selain bisnis itu juga pembodohan kaum muslimin, pembodohan kepada jamaahnya ya. Jamaahnya dimintai uang untuk ongkos travel ziarah ke makam wali-wali. Dapat keuntungan kiainya ini. Ya, dapat keuntungan dari sisa bayar travel, ya bayar seluruh akomodasi jamaah yang diajak untuk tur ziarah wali itu ya. Dapat kiainya. Sampai di sana jamaahnya masukkan uang ke kotak-kotak infak itu. Ya. Pengurus kuburan keramat dapat lagi uangnya. Cuma jamaahnya saja yang melongo kaum muslimin. Karena apa? Jamaahnya di sana cuma disuruh bertawasul. Pokoknya minta apa-apa sama wali. Ya, di sana itu bertawasul, minta keberkahan. Bahkan sampai ada ya Rabbana ya Kudus, sahilana bil fulus, kertas merah yang halus-halus. Coba, mereka minta kertas merah yang halus-halus, minta uang di kuburan. Sementara mereka sudah punya uang, dipakai untuk bayar tur ziarah ke kuburan. Ini logika orang-orang yang nggak normal itu kaum muslimin ya. Ya Kudus sahilana bil fulus, kertas merah yang halus-halus, berkati Habib Ahmad bin Thalib Al-Atas. Ya Rabbana ya Kudus sahilana bil fulus, kertas merah yang halus-halus, berkati Habib Ahmad. Ini kaum muslimin ya. Ini apa enggak kebodohan yang nyata namanya kaum muslimin? Hah? Ini kan kebodohan yang nyata namanya. Apalagi kalau sampai melakukan tur ziarah ke makam wali-wali kaum muslimin. Mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Ya. Berjuta-juta untuk satu orang. Kalau pasangan suami istri. Coba kaum muslimin, apalagi punya anak. Ikut semua keluarganya. Berapa juta sudah dikeluarkan untuk mengunjungi makam-makam keramat. Ya. Padahal banyak juga makam keramatnya palsu. Syekh Jumadil Kubro banyak makamnya yang palsu. Ya, Syekh Maulana Maghribi banyak kuburannya yang palsu. Dan itu pun yang asli, entah yang mana. Yang asli ada atau tidak pun kita tidak tahu kaum muslimin. Hanya mengira-ngira saja. Hanya katanya itu kuburan Fulan bin Fulan. Kuburan wali Fulan, wali Fulan, wali Fulan. Didatangi, tur, mengeluarkan uang berjuta-juta. Tapi di kuburan mintanya rezeki lancar, minta banyak duit. Ente punya duit dipakai untuk keliling tur ziarah ke makam-makam yang katanya makam wali. Di sana minta-minta uang. Ini kan logika orang nggak waras namanya. Orang ziarah kubur itu tujuannya untuk mengingat kematian, untuk mendoakan ahli kubur, ya, mendoakan kaum muslimin yang sudah meninggal dunia. Bukan untuk minta-minta. Ini ziarah kubur untuk minta-minta. Na'udzubillah min dzalik. Ini kesyirikan namanya kaum muslimin. Dan orang yang berbuat kesyirikan itu sebodoh-bodoh orang. Dia meminta kepada orang yang sudah meninggal dunia.
Padahal orang yang sudah meninggal dunia itu butuh kepada orang yang masih hidup. Sesoleh apapun orang, kalau sudah meninggal dunia, mereka butuh sama yang hidup. Ya, butuh diselenggarakan jenazahnya, butuh dimandikan, butuh dikafankan, butuh disolatkan, butuh didoakan. Ya, apakah mentang-mentang seseorang itu disebut wali, disebut kiai, disebut ajengan, disebut habib? Apakah kalau mereka sudah meninggal dunia, mereka bisa menolong diri mereka sendiri? Bisa mereka mandi sendiri, ya, pakai kafan sendiri, disolatkan sendiri, berangkat ke kuburan sendiri, mendoakan sendiri. Kalaupun sudah mati mau sedekah, sedekah sendiri. Apa bisa? Kan nggak bisa kaum muslimin. Mereka belum dikubur saja kaum muslimin. Mereka tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Apalagi mereka sudah di dalam kuburan. Kok malah yang hidup minta tolong? Ini kan konyol namanya. Ini menunjukkan tauhidnya jeblok kaum muslimin. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kita jadi seorang muslim itu harus cerdas. Jangan mudah dibohongi dengan orang-orang yang mengaku sebagai kiai, mengaku sebagai habib, yang tahu bahwa si fulan wali, si fulanah wali, kuburannya dibangun, ya dikasih kotak infak, jamaahnya disuruh menziarahi.